Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita di hari ini bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita semua. Mari kita beri waktu untuk senantiasa dalam hadirat-Nya, kita mengangkat pujian dunia dalam rawa payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami menikmati hari pemberian-Mu yang sungguh luar biasa, lewat kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan terlebih nafas kehidupan yang Tuhan beri. Karena itu ya Tuhan, di saat ini, dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kami mau untuk senantiasa memperteguh iman percaya kami hanya kepadamu. Karena itu kami akan dituntun dengan firman, maka curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan firman-Mu lah akan menjadi setiap aplikasi dalam segala keberadaan kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Tema perenungan kita di saat ini adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita kembali diberikan kesempatan yang indah untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Hidup kita tentunya sebagai orang yang percaya pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tantangan. Kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah, bahkan tidak jarang semua itu bercampur sehingga sulit kita bedakan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, inilah firman Tuhan yang memberikan arahan yang jelas. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, dan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita akan 3 hal yang penting. Yang pertama, kita diingatkan, janganlah padamkan roh. Roh Kudus adalah api yang menyala dalam hati orang percaya. Ia memberi semangat dalam doa, ibadah, pelayanan, kasih, dan ketaatan. Namun, api ini bisa padam bila kita mengabaikan suara roh yang terus saja hidup dalam dosa atau tidak lagi mencari Tuhan. Seperti lilin yang padam bila ditiup angin, begitu pula Roh Kudus bisa terpadam bila kita terus-menerus menolak pimpinannya. Karena itu,
kita diajak untuk memelihara api Roh Kudus tetap menyala dengan doa yang tekun, membaca firman setiap hari, dan melayani dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kita menunda untuk berdoa, enggan membaca Alkitab, atau memilih lebih sibuk dengan kesenangan dunia, kita sedang membiarkan api roh itu meredup. Karena itu, Paulus mengingatkan, jangan padamkan roh. Jagalah api itu tetap menyala dengan doa yang tekun, ibadah yang sungguh, dan pelayanan yang setia. Dan yang kedua, kita pun diingatkan, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat di sini bukan hanya ramalan tentang masa depan, melainkan penyampaian firman Allah yang membangun, menasihati, atau menegur. Kadang firman yang kita dengar terasa keras atau sederhana, sehingga mudah diremehkan. Tetapi Paulus mengingatkan, jangan remehkan firman. Justru melalui firman itulah Tuhan menuntun langkah hidup kita, menjaga kita dari kesesatan, dan menguatkan iman kita. Jika kita menolak firman, kita sedang menolak bimbingan Allah. Sebaliknya, bila kita menghargainya, maka hidup kita akan terarah di jalan yang benar. Dan yang ketiga, tadi ingatkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Paulus tahu bahwa tidak semua pengajaran berasal dari Allah. Karena itu, kita tidak boleh langsung menerima begitu saja setiap suara yang kita dengar. Kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Kristus? Apakah semakin membangun kasih dan kebenaran? Apakah membawa damai sejahtera? Jika ya, itulah yang harus kita pegang. Tetapi jika tidak sesuai dengan firman, kita harus berani menolaknya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, lewat bagian firman Tuhan ini, tentunya kita selalu diingatkan bahwa hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kita bisa memilih jalan dunia atau jalan Tuhan. Karena itu firman menegaskan, peliharalah api Roh Kudus, hargailah firman Allah, dan ujilah segala sesuatu. Setelah diuji, berpeganglah hanya pada yang baik, meskipun itu tidak mudah atau tidak populer, karena disitulah kita hidup berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami terus diingatkan dengan firman yang akan kiranya membawa kami semakin baik, semakin hidup benar, semakin dapat membangun kehidupan kami, sehingga kami yakin percaya pimpinan Tuhan akan terus membawa kami, supaya kami tidak akan lupa memperkatakan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan, maka kami pun bermohon, biarlah Tuhan menjaga menyertai kehidupan kami di hari ini. Kami akan melaksanakan setiap mata pencarian, profesi, usaha, studi. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kemampuan, hikmat, agar apapun yang akan kami perbuat, kami yakin percaya semuanya pun akan diperbuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami juga tetap senantiasa untuk mengingat kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam keadaan sakit. Biarlah juga Tuhan senantiasa menolong mereka, menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami, sehingga kami yakin ada berkat kesembuhan yang akan Tuhan berikan. Karena itu ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk bagian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.